Kemen Nabi itu hatam dulu. Insyaallah naik ke minhajul ke Al-Jawharat Tauhid. Al-Jawharat Tauhid ini kan karangan Syekh Daud Fatani. Ini kan ada bentuk-bentuk. Syekh Daud Fatani kan itu Thailand. Ulama besar se-Indonesia orang bahasa dunia juga. Jika selitingnya Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palembang. Lalu pedang Padri, perang Badri antara Kamboja dan berkecamuk. Syekh Abdul Samad gugur kentong lu, itu syahid. Syekh Daud selamat. Ini kan negara Thailand ini kan negara angkut pemerintahnya kafir. Tapi di negeri Fatani ini kan Muslim saja provinsi ini. Cuma banyak dari Jawa kan. Di bintang Tauhid Jauhar. Bintang Jauhar ini kan bintang rajut, bintang paling terang. Ini kan kitab Gondol Melayu. Ayat dalil-dalilnya, hadisnya ini kan Gondol. Karena Gondol Melayu, Gondol bahasa Indonesia, tulisan Arab, tak harkat tapi bahasanya Indonesia. Arabnya tak harkat juga. Timun nasa jani kala yabi akan untuk perjuangan ke Allah. Kita harus mampu kita mengimpakkan waktu membedah ilmu-ilmu dipelajari dan disampaikan. Kula barek memberi perbanding barek malam. Benar malam di Al-Jasa di Jajana Sebilia, kampung Nabak Darson, di Darson. So pegawai yang tugas di Minal Nusalem Pak Sayyid menjelang dan ada saya kenapa dia watannya ni kepada Ustaz kan mumpuni malampan orang besar dan tahu dengan cerita kula lo bini kedua kereta tiada kerjasama. Bagian kemasyarakatan siapa, bagian monok siapa, bagian Quran siapa. Tapi tawaran dari semua kita ambil alih. Kalau sekiranya kabel nikah plus bengemen, maka apa yang terjadi? Kebakaran.
pasti banyak mafsadatnya, kerusakan. Disika bisa tak tarima campur mau apa lagi. Seandainya kita masuk ke gelanggang panika, ada harimau mau menerkam atau ular yang mau mengambil atau anjing menggonggong, maka kita alternatifnya untuk menghindar, untuk selamat. Oh, tahun ini menikah ya. Tidak urusan dakwah perjuangan di mana saja. Orang ilmu nikah pakai terkadang menikah bangunan. Menunjukkan tidak salap sepenuhnya. Jika rabu lah, jika rabu berarti abang gadis masuk ke iman nih bang, karena gadis orientasi dunia, pendidikan dunia, pendidikan umum nikah, formal nikah kan kena kerja. Jadi mana bi karabu tak pada saya yang lebih saya itu karena banyak masalah keumuman nikah, banyak SMP negeri setiap waratan tanah kera tugasnya banyak kami SD yang pun banyak yang ngelola pun kera tak kekurangan. Tanggi mantap gunakan berlengkap jalan nikah orang saya kocak lindungi bang Konvoy pacau dari perkara sekurang begitu kepanjang ke perkara si paling ridho bang. Aku lah berukur banding kepada pasien kerja nikah sama-sama tugas. Bukan tugas dari dinas pendidikan. Nikah tugasan Allah Ta'ala. Sedangkan tugas gadin itu waktu yang sama, jam yang sama. Mana yang diprioritaskan ke depan, yang didahulukan. Napa tugasan dari Allah, napa tugasan dari nikah tak menjamin keselamatan dunia. Kalau ini jelas. Nikah gerenda iman yang menentukan. Biar kan orientasinya cuma bejeran kan, bejeran tetap. Gaji lah. Allah sallallahu alaihi. Betul uning dia bahasa ini. Cikgu ni kan menaklukkan gendong begitu. So uning ni kan nalungnya segala cerita benda bentuknya. Uning saja. Langsung yang kayak tebunya dan nikah. Tamrin darah nikah juga. Nikah iksa sambun nyaman abak tamrin. Nikah isat pertama kan mengasesi. Instruksi nak kaulah sudah terdahulu. Yang benar nikah norok nikah. Tapi hari nak berdoa memberi kasih rupanya. Dan jasaim gula nilai nikah memang orang yang adil dalam tidak
Ada kepentingan, artinya adil dalam berhukum. Masuk amanah kepada ilmu pengetahuannya. Tetap yang hak dia pilih, yang batil dia tinggal. Kalau tidak adil kayak gitu aja. Ini keuntungan yang dikejar, bukan hak, bukan keridhaan Allah yang dikejar. Biasanya insya Allah keridhaan Allah yang dikejar. Jika saya gocak al-adalah kinastaqim dalam istighasah berlaku adil dan berjalan lurus. Si adil itu lurus dalam berhukum. Berhukum Allah, berhukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala muridil yakin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi najwamal hadi wad din wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Lakin kunu rabbaniyina bima tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil wal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجميع أولياء الله الصالحين. أما بعد. Dan kula menjaki saudara Nasa Mulja Bapak Guru Abdul Aziz, saya sangat kula cintai, sangat kula menjaki. Dalam muka kita sama-sama terus mendapat gerak-gerik batin, gerak-gerik rasa, gerak-gerik firasat, gerak-gerik kalbu, gerak-gerik lisan, gerak-gerik pendengaran, semuanya semoga terfungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bakalipun kaladan salawat kaladan salam semoga kepada kita pada kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjukan muka-muka kekilian asrar ulumihi para anbiya wal mursalin, barakah, karamah, mukjizat dari para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Terkulah semangkin merusaki pengajian bulan kemarin melalui kitab Minhajul Awliya kita kula terusaki kanggo dibaca sareng maknanipun beserta fadilah dan asrar rahasia dan tafsir-tafsirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Artipun mulangake ngajiraki al-ilmun nafi sekarang Allah Ta'ala panika paling bagus sa ibadah dari Allah Ta'ala dan paling bagus sa khalifah penerus atau samarina kanjeng Nabi bang paling bagus sa warisan bang titingkelan ipon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gak dinto tak mewarisi harta kepada mahkota, kepada ahli keluarganya, zuriyah keturunannya, tapi mewarisi sampai ada ke umatnya, yaitu Quran dan hadis, atau mewarisi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita mendapat juga warisan-warisan beliau sampai ke zuriyah keturunan kita dan cabang-cabang keturunannya, cucunya, ranting-ranting keturunannya, amin ya rabbal alamin. Kalamal kaum gaira muhattiin wa mualliman wa kirwalaj mujadil wajhi maka ngarpa sampean wajhi kalamal kaum dan kebutuhan ulama dan kebutuhan para ulama gaira muhattiin bentak muhattiin ngalirwaki deka lamban-lamban para ulama. Jadi ulama saya maksud kadinto ulama muhakkikin, al ulama il amilin, ulama saya melaki kuda ilmu, warasatul mursalin yang ibu ungku warisi deka utusan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama, bukan bagian dari saya niko, tapi saya betul-betul warasatul anbiya, waris seungku amanah dalam kewarisannya, dari dalam keulamanya. Wal mualliman wa kiralastu walaistu wa muallima bang da orang mualliman se ngorok, mualliman se ngorok wakir beramal jaakiyah walaista bertadab sampai beramal jaakiyah sampean walaista bertadab sampean mujadilan se apa tu Al-Debon sebunah ulama tasawuf Banika kontu ya kungaki mengimul jaki berkotu etang kungaki ben arah aki jaga jalan sekekus dan kelakuan sekekus bencak sampai isal aki utama eka leburaki supaya tak alengi
barakah supaya tak alengi barakah pada oleh barakah bengkotu kotu nasabnya barakah kotu imuljaki sehingga tidak sampai mujadalah atau debat di ilmu tasawuf gak itu tak pada kengin untuk didebat-debatkan bisa dengan hujjatul fuqaha ya, dalam ilmu fikih kita ilmu fikih mereka harus tak pun apa ya. Kalaban kurunah supaya sampean tak tepa dekat nyenteng haki kurunah tak boleh adubat dekat kubu tak nama seorang mereka sedang ditatakan ya. Saya kira sampean pas kealengan dari barakah saya kira tak boleh dari barakah karena ilmu panika tak oleh angin kalaban muljaki ilmu mereka harus ditakdimi atau muljaki bangta masuk ada ke muljaki ilmu ingki panika muljaki orang se andi ilmu atau ahlul ilmu. Jadi takriman wa ta'diman dan kepada muallim kepada para ulama dan para orang-orang ahli ilmu. Artinya pun seterusnya pun qabil kita baka belawagati mutal'a bisahihin kumbin wadin kabuwian qabil pentingnya sampean kita baca kitab kesampean qabla sebelum waktu mutala'ah atau waktu ajar bisahih kalaban kitab-kitab seluruh sahih kutbin wadihin kutbin sejelas wadihin seungku kakebay umbiwa Al-Quran. Artinya pun isa belum sampean mutala'ah ajar setong kitab maka kitab tersebut supaya ipentingaki bang akoraki kalaban kitab seampun nyata leres bang ampun banyak sengakui karena kitab bang sampean setulis tipi tadika takut pada salahnya. Jadi harus banyak perbandingan, banyak referensi untuk mereka menghimpun dari seluruh ilmu-ilmu kitab-kitab yang dipelajari. Waliin mirakan matana qabla syuru' fa innahu awla wa asanu mawli'an wal ahmu satri min mutun asan
min arsi astur min suruhin faqbala wali'ah amutala'ah sampean miroran kami beli mutala'ah di bagusnya kitab mereka yang baca dibeli mutala'ah tak cukup sekalian karena memang karena menghafal banyak terus mutala'ah sampai mantep letak kancing dalam ingatan. Madanahu qabla syuruk. Matanna kitab qabla syuruk sebelumnya banyak-banyaknya syarah yang sudah dipelajari. Hey fa innahu karena saungkuna aula lebih utama wa ahsanu bang lebih bagus mau ilah pabelian wala fahmu bengyekte utaber ngarte keris satrin min matun dari banyak namatan ahsanu selebih bagus. Min asri dari 10 banyak-banyakna keris astur banyak-banyak keris min suruhin dari banyak-banyak syarah faqbala dari mana sampean artipun sebelumna sampean amutala'a kitab syarah maka supaya amutala'a kitab matan karena kitab matan mereka lebih ringkas dan lebih luas mafhum epon atau saya paham di masanya matan maka kitab kene mereka supaya yaci ada bang ngarte sakeris dari kitab mata mereka lebih bagus dari ngarte 10 keris dari kitab syarah. Jadi lepas matan lalu syarah disyarahi maknanya di matana syarah ampun masalah bisa kodaki wabda bifardil aini thummal a'mal bihi thummal kitabi fasyudu wabda bang amulaan lah sampean bifardi kalaban fardo ain fardo maka kare-kare amali berbuat bihi kalaban berdoa. Summal kitabi, summa kemudian al-kitab, menikah kitab Al-Quran,
Fasunnati bang maka pas al hadis sunnah Nabi mutarattilah sematartir sematepat menyusun artinya pun dalam nyari deka ilmu atau ngaji paneka kutu amulahe kalaban selebih penting maka pas selebih penting maka sewajib isare bang haji keada paneka ilmuna perkara sifat doa sifat doa wajib elakunin nang dalam sanalika maka pas aleh deka ilmuna perkara sifat doa seperkal elakone kada mengagatia panika seterusnya seamponna sega sebut maka pas haji ulumul Quran pas terus ngaji ulumul hadis ngaji ilmu Quran dan ilmu hadis di fardu ain itu fardu silakar seperti ngaji eka tauhid fardu ain wajib sifat 20 jika masuk di antara ilmu tauhid. Jadi kalau ilmu seperti membaca Al-Quran, orang buta huruf, mereka tidak masuk, mereka fardu ain, tidak masuk fardu ain. Fardu ain nikah silakan wajib siapkan dekat semua orang Islam. Kita dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah mereka ikut berbeda segala kau sama-sama. Maka ampun tak ibadahnya kewajiban. Seperti masuk fardu kifayah, korla beda orang oning dekat ilmu tajwid atau dekat ilmu nahwu, mereka pun tidak itu sakit bagi kita oning sekali. Mereka tak masuk fardu ain. Fardu ain nikah wajib kepada semua. Seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid manusia nikah ke tak sah saja keislamannya. Ilmu yang lain tak sah. Ditutup jika kita Jawahirul Tauhid begitu dijelaskan yang begitu detail Allah dan juga sama-sama memahami. Mungkin menginjak kepada kitab seterusnya yaitu kitab Ma'rifatullah nikah orang saya paninggal Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dari kata Arafah, Arif, ningale, telah ningale. Ma'rifat orang saya paningale nang Allah ta'ala. Ma'rifat ningale. Terusakin pengajian bulan kemarin juga kita melibatkan itu, lalu lanjut baca
Dzalika liman azmal umur. Artinya bahwasannya atau demikian itu dzalika lamin azmal umur, yang demikian itu itulah daripada sebaik-baik cintai sekalian pekerjaan atau urusan umum daripada kebaikan. Thumma ya'ummu ilal qalbi ma'al fi'li fayusamman niyah. Kemudian kepada pelengkap kepada hati ma'al fi'li, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal amal binniyat. Dengan sesuatu tergantung dari niat, bahwasanya tiap sah segala amal atau perkara pekerjaan itu melainkan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa fasara niyyah dzikran jaliyan wa dzikran khafiyan. Apapun, dan bahwasanya bagi tiap-tiap segala amal yang berlaku pada syariat itu dengan niat, bahwasanya bagi tiap-tiap manusia itu maka barang yang diperbuatnya melainkan dengan niat bagi segala anggota. Maka jadilah niat itu dzikir jari, yaitu dzikir yang nyata, dan dzikir khafi, yaitu dzikir yang tersembunyi. Seperti dzikir nyata, dzikir jali, dzikir bil lisan. Kalau dzikir yang tersembunyi ya seperti dzikir khafi yang bersembunyi. Dzikir khafi, dzikir setak padang, ya kan? Ada mendesak. Seperti dzikir sirri, seperti dzikir qalbi. Karena saya ngiding mereka cuma atena sedikit bang Allah Ta'ala tinggalin oleh atau tak dengar oleh orang-orang seperti dzikir jali, dzikir lisan, dzikir jali. Tapi bagi orang yang sudah sudah mendalam, sudah orang haribillah, sudah orang makrifat, maka dzikir walaupun dzikir khafi maka bakun diiding, dipangki oleh orang-orang makrifat atau orang-orang sesudah memberi mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dan kalau kemarin saya tolong saya kejak ada yang Haji Sultan, ada Sultan politik, ada Sultan Mentan Kalimun dan Setua Setimur. Mereka tentulah kenalan pertama, pangki pertama. Tapi betul kaulah, alhamdulillah mangkat beliau dipangkat bengkula, kula mangkat sampean mungkin ya bengkula pean orang hari dipangkat bengkula.
Kenapa? Karena gula pernikah jangan gula 1 detik pun dalam 24 jamnya sampai nikah orang yang tidak lupa, orang tidak lupa di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nikah jangan gula nikah kan ampun isin ada saya kabul tanpa beliau berkata-kata. Tapi beliau mengatakan, alhamdulillah mengatakan iya. Ya, tapi dilihat di Kirkofi Gadinto diketahui oleh orang-orang juga oleh menikah orang-orang makrifat. Diketahui kalau juga secara rahasia qalbi, rahasia batinnya. So diantaranya Rabbana Ta'ala Sekandari hakul basira, penglihatan ketuhanan. Yang dikatakan penglihatan ketuhanan adalah ya orang-orang alim billah, orang-orang makrifat mengalir kepada Allah, orang-orang bokok billah, orang-orang yang kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang mengetahui la ya'riful wali minal wali. Orang nikah tak bakal lingane dan orang nikah wali muntakeng orang nikah wali juga. Artinya kedinto rahasia ditemu oleh rahasia. Di makrifat ditemu oleh orang makrifat. Padahal tidak jali, tidak terang. Tidak berkata-kata. Mukaran niat di takbiratul ihram fahiya thalathatun juz'ul awal rufiyah wathani tawza'iyah wathalithu basqiyah. Artinya pun ketahuilah olehmu bahwasanya mukarana niat pada takbiratul ihram 3 perkara. Justru 3 perkara. Al-awwal yang pertama mukarana arifiyah, dan kedua at-tsani mukarana tuzahiyah, dan ketiga at-tsalitsu mukarana basqiyah. Mukarana arifiyah, adapun mukarana arifiyah maka yaitu pakaian ahli Islam dan i'tikad segala ahli sunnah wal jamaah yang sah pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sah sembahyangnya itu dengan dia yang dikatakan mukarana arfiyah. Kepala kecil dari kaki.
Jadi 3 lekor ke 2 lekor. Ini masuk ke dalam. Adapun kifayat mukarana harfiah itu yaitu maka ia dihimpunkan olehnya rakan 13 itu pada 3 perkara. Pertama, rakan qalbi. Kedua, rakan qauli. Dan ketiga, rakan fi'li. Dihimpun olehnya pada kasat ta'rif ta'yin saat lidahnya melafazkan ibadah. Maka saya baca dikatakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati bitasdidil qalbi, dan difiklikan, diperbuat oleh anggota badan. Seperti melafazkan Allahu Akbar, maka ingat di dalam hatinya, aku berbuat kefarduan ini atau aku sembahyang fardu ini, maksudnya menanggungnya orang yang kemudahan atas orang yang wafat, dan adalah tatkala memuka tatkala mukaranahkan niat itu jangan terdahulu pada alif Allah, disudahnya, artinya didahulukan alif Allah yang dimaksud. Ketika di dalam hati, ketika ingat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu ingat posisi kita waktu di alam lahut. Alam lahut jika alam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah memancarkan nur Muhammad di alam zat Allah. Ya. Maka sempurnalah niatnya, maka tatkala sempurna niat, maka sempurnalah juga sembahyangnya. Wallahu a'lam. Allah yang dengan kesudahan. Yang kedua, mukarana tauza'iyah. Mukarana tauza'iyah, adapun mukarana tauza'iyah ialah mukarana yang saya dan biasa sembahyang itu akan dia menetapkan wasat dan ta'rif serta ta'yin satu yang dihadirkan di dalam hatinya, dan tatkala lisannya melafazkan Allahu Akbar, maka menyebut hatinya aku sembahyang fardu itu, maka tiada sah sembahyangnya itu menurut mazhab Syafi'i. Artinya kalau tidak bersamaan antara mukarana niat, fi'li, qalbi, dan lisan serta perbuatan. Ya. Dia harus bersamaan tiga dalam satu bingkaian, aneka masuk perbuatan, lafaz, dan qalbi. Hati yang menyaksikan dalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, Nabi tak jaradika, Nabi tidak
tiga rangkaian kebanika, lisan, perbuatan, dan qalbi, maka tidak sah menurut Imam Syafi'i. Nomor 3, mukarana basatiyah. Yang disebut mukarana basatiyah, adapun mukarana basatiyah itu adalah mukarana segala nabi-nabi dan wali-wali Allah. Ini bahkan tingkatan tinggi kepada para nabi dan para wali rahimahullah ta'ala, yaitu mukarana yang teramat sempurna karena masih banyak kekhawatirannya dan belum sampai kepada makam fana, yakni tiada hilang sifat diri yang bersyariah. Itulah sebabnya tiada boleh memakai mukarana basatiyah ini. Akan tetapi apabila sudah sampai kepada mukarana fana dan sudah hapus, hilang sifatnya atau perbuatannya yang basyariah itu, maka didapatilah memagi makam mukarana basatiyah. Ini karena sudah sampai pendapat martabat makam ini akan diadanya. Nikah termasuk makam-makamnya orang yang sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu, menghilangkan aneka tingkatan mukarana basatiyah itu bisa menghilangkan kewujudan dirinya. Maka hanya kepada panika semuanya, panika komplit, yaitu zat sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mengakui kehambaannya. Itulah yang dinamakan wahdatul wujud, dikatakan oleh Syekh Maulana Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar sudah sampai ke makam mukarana basatiyah, ketuhanan sudah sampai ke bapak billah, sudah fana kepada Allah, maka beliau menghilangkan kenapa kebentuk dirinya. Ya, artinya seperti ceritanya Siti Jenar itu, ya, yang tidak ada, yang ada adalah Allah. Saya tidak ada, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Diutus lagi, tidak ada Allah kepada Siti Jenar. Artinya beliau tidak meninggalkan syariat dan tidak meninggalkan ma'rifah. Ketika jawabannya tidak ada Siti Jenar, yang pada Allah, itulah mukarana basatiyah, yang sudah fana kepada Allah sampai hilang dirinya, karena yang ada adalah zat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tenggelam, terpaku kepada Allah, hilang kehambaan kebasyariahannya, sifat-sifat adamiyah. Dan juga tidak ada Allah yang ada Siti Jenar. Ini wujudlah syariat kehambaan Siti Jenar. Jadi kalau tidak tahu menanggapinya, maka menganggap Siti Jenar itu sesat. Padahal Siti Jenar itu
adalah penutup wali yang 9, wali yang 10. Ditutup kalaban Siti Jenar. Kalau kaitannya kepada diri, kabinto lobeng sesasanga, mereka alobeng sagapina, tapi tetap kalaban posel tanpa berlubang-lubang, tapi tanpa berlubang. Itulah makam fana baka billah nasi Siti Jenar. Ya, jadi Siti Jenar itu kan makanya matinya diibaratkan rembulan oleh wali songo. Tak gampang dia ibarat rembulan mentah pakai mimun murja. Itulah al-jauhar at-tauhid, ya, bintang at-tauhid. Sedikit lagi. Adapun kifayat memakai mukarana ini, maka dihadirkannya niat itu tatkala mengata seperti Allah, atau di berdoa ketika membaca basmalah juga disertai kalaban niat. Ya. Allahu Akbar itu dikenakan akan dia wujudnya dan segala sifatnya dan segala asmanya. Tidak ada lah. Nah, itulah tidak ada Siti Jenar yang ada Allah. Tidak ada. Mereka keadaman, kehambaan, mereka menghilangkan fana kepada Allah Subhanahu. Dan segala af'alnya daripada akwan Allah, keakuan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ada berdiri, ruku, sujud dan duduk, itu pun sekalian melahirkan dan hak karena wujudnya dan sifatnya dan asma'na dan af'alnya sembahyang itu sudah dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat keadaannya dan adanya itu seperti demikian itulah perbuatan orang yang ahlullah, seahli Allah. Demikianlah dijelaskan mukarana ini intahi seterusnya. Bisa kembali mukarana majdubiyah. Nah, inilah orang-orang makam-makamna wali majdub. Ya. Ya. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya mukarana majdubiyah itu ialah mukarana segala ahlul khos daripada majdub. Bermula mereka itu dihadirkan niat itu pada salat ad-daimah, tiada dengan waktu. Nikah yang dikatakan salat daim. Itulah seperti wali-wali majdub. Wali majdub seperti Syekh seperti Syekh Abu Bakar, Habib Abu Bakar, seperti Habib Ja'far al-Majdub. Orang sudah fana kepada Allah. Itulah yang dikatakan perjalanannya orang-orang salat daim, disebutkan di dalam Al-Quran alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka orang-orang alladzina hum ala salatihim, salat mereka daimun, yang daim, yang tulu, yang langgeng.
Jadi sholat ini memang sudah ketetapan yang langkeng sudah. Makanya sholat itu tidak boleh ditawar, wajib mutlak, fardu ain kepada semua orang Islam. Nah, sholat daim inilah makam-makamnya orang-orang begitu, dan orang-orang fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ketiga daripada wajib yang sempurna maka dihadirkan niatnya. Ada ketiga mengambil wudu, dan ketika takbiratul ihram. Mukaranahnya niat itu dengan takbiratul ihram dimulai dengan alif Allah, yang menunjukkan alif Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alifnya inilah sebagai imam kita. Maka imam kita, roh kita sudah sampai didahulukan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan imam andi imam. Jangan sampai imam tak punya imam. Sampai makmum di imam tak di imam. Nah, kan imam mereka orang-orang makhluk. Di hakikatnya imam mereka ya diri yang sudah fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hakikatnya imam diri kita yang sudah fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah kula bengkuru karena macam ditanya harapa karamat baju tak kalaban bada mekol tak kalaban benan siapa singin karena mereka lah orang-orang yang fana. Mereka tak kalaban bada mekol, tapi sebenarnya mereka yang membawa ya diri kita, ya, roh kita yang sudah tenggelam fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan disudihnya dengan Raja Akbar Banika, maka berkekalan hingga salat. Jadi difanakan rahnya Banika sampai salam, sampai lestari salam. Yaitu hakul maut, artinya segala sekali-kali tiada berubah niatnya, yakni dijadikannya niat seperti mayit adanya. Jika diibaratkan jika seperti mayit, dia hakikatnya ialah mayit. Kalau tidak dihidupi oleh Allah, maka kita hakikatnya mayit. Ya. Apakah dia itu mayit? Ada mulut tapi tiada berkata, ada telinga tapi tiada mendengar, dan ada mata tapi tiada melihat. Maka inilah yang dinamai adapun kafiat memakai mukarana majadubiyah
ini tiada ia membawa qasad, ta'rid dan ta'yin. Qasad, ta'rid dan ta'yin, bahwasanya tiada aku bawa qasad, ta'rid, ta'yin, aku meninggalkan akan dia karena qasad, ta'rid, ta'yin itu sudah aku nyatakan kepada barang mana aku perbuat, yaitulah beserta qasad, ta'rid, ta'yin. Maka saya kocak itulah perbuatan, maka adapun artinya qasad ialah perilaku seperti tadi, jika perbuatan seperti duduk di dalam pekerjaan yang lain daripada sembahyang, maka ambil sampai waktu padanya. Maka pergilah ia mengambil air sembahyang, maka lalu berdiri ialah sembahyang. Maka jikalau tiada perintah hati, maka tiada berdiri, karena dengan perintah hati jadilah ia qasad namanya. Ini himpunan daripada perbuatan, perkataan, bikalamul qalbi, bikalamul lisan, bil fi'lil wa takrirul bil fi'li. Dan tasdiqan bil qalbi. Adapun ta'rid itu ialah kepada fi'il, seperti berdiri di dalam meninggalkan pekerjaan sekalian itu, melainkan ku perbuat jua, maka adanya dapat sembahyang itu dengan fi'il, dengan perbuatan semata-mata. Jadi semata-mata kelakuan Allah Ta'ala. Jikalau tiada dengan kehendak hati, jua, maka jadilah sembahyang itu ta'rid namanya. Jikalau tidak dengan mengikuti kehendak hati. Jadi hati ini adalah imam dari segalanya, imam dari gerak tubuh kita. Kan namanya ta'rid. Dan adapun artinya ta'yin itu ialah kepada fi'il juga, seperti berdiri itu di dalam waktu zahir atau asar, duhur atau asar dan lainnya. Dua, maka adakah dapat badan itu berkehendak atau memilih waktu, melainkan dengan kehendak hati dua. Maka dapat menyatakan waktunya seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la yusihu salatu illa bi khuduril qalbi. Artinya tiada sah sembahyang itu melainkan dengan hadir hati. Dengan hadir. Dan inilah sebabnya bahwa niat itu kata hati kita, makanya itu
sama juga maksud. Makanya kehendak orang panak bila hari bila panika angku kompas ate karena hati itulah mereka sebagai imam dekat seluruh anggota badan. Makanya seumpamanya kita sholat, misalnya kita mau ruku, Allahu Akbar ruku, maka hati itulah yang mengucapkan terlebih dahulu dari lisan, dan hati itulah yang menggerakkan, yang merasakan kita ruku terlebih dahulu, baru jasad, baru gerak jasad. Jadi hati itu harus mendahului dari gerak-gerak jasad. Inilah bagian dari ta'yin, yaitu bila huruf wala sautin, artinya ketahuilah kata hati itu bukannya bahasa dan bukannya pula suara. Jadi hati itulah bukan suara, bukan bahasa. Makanya orang-orang makrifat, orang-orang arif billah, mereka tidak percaya dengan kata-kata lisan, karena sudah mata hati itu sudah dirasa, dilihat oleh hati. Makanya kula seperti kemarin saya lebat nang kending, mereka noleh ke kanan, mereka ada Pak Rento dibakar, mereka lalu mastur, saya tarik orangnya lihat wali mastur, terus ngerem ajunan sabak orang Athena Insya Allah ipangki bang Athena orang Insya Allah. Kabeh jadi pula saya pangki nang di kending. Orang tak oneng kita oneng, bahkan nikai kocak bisa kocak orang itu kita. Ega. Tak galaban bersuara, tak galaban berkata, tak galaban bertulisan. Bukan pula suara, dan jika niat itu dikata hati, niscaya berhuruf. Dan jika niat itu dikata lidah, niscaya bersuara. Dan barang siapa ia menghimpunkan kasat dan fiil serta perbuatan, maka itulah niat namanya. Jadi ketiga serangkai itu harus bersamaan. Pekerjaan, lisan, kelakuan, dan dengan penyaksian hati. Seperti kata Imam Nawawi, an-niyatu qasdus syai' maktarina bifi'l. Artinya niat kebanika, bermula niat kebanika mengkasabkan suatu padahal disertakan dengan fiilnya, dengan kelakuannya, serta diperbuat dengan inilah niat namanya. Seperti mereka yang dicontohkan tadi, seperti ketika kita berwudu, ketika mengusap muat disertakan galaban niat. Sebenarnya bukan disertakan galaban niat, tapi bersamaan niat terlebih dahulu. Pas niat itu disertakan, dibacakan, maka disamakan dengan mengusap mengusap muka.
Karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati. Makanya hati itu bergerak dahulu, baru badan bergerak. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu raja. Ala wahya qalbi. Imam Ghazali jika inna fil jasadin mudghah sesungguhnya dalam kolera dan dalam terkini ya ida salat dari jasad kullu menjadi bagus kepina ida fasadat adat kullu menjadi cuba salafina menjadi cuba salafina ala wahya qalbi ya adalah bergerak melainkan dengan gerak nyawa atau semua sulit dipahami karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati dan hati itu bergerak melainkan dengan gerak nyawa dan nyawa itu tiada bergerak melainkan dengan gerak sir dan sir itu tiada bergerak melainkan dengan gerak kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Adanya maka itulah jalan tarqi namanya. Seperti kula tungeng ke nur pasir. Beliau menceritakan sangkunya masa depan anak mereka tak usah repot kaula tak usah repot kaula dia berlain kibat mereka karena belum tentu anak mereka kata lebih sukses dari kita lebih sukses dari kita karena kan makanya dia bergula dari tadi benar tu ada benar kan makanya dia bergula Allah Ta'ala pertama panika arah cipyati abri iradah kemauan nah kemauan ini kan ada dari sir Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemauan itu misalnya Pak Bos pertama kan tidak ada rencana untuk membuat usaha pasir pengedotan tidak ada rencana awalnya untuk punya usaha begini tapi Allah memberi sir iradahnya kemauan itu kepada sampean sehingga sampean diberi iradah kemauan untuk membuat usaha itu. Itu Allah pertama merizkikan sir kemauan, rizki kemauan. Barulah kemauan itu dijalankan. Kemauan itu dijalankan, dipraktekkan, dijalankan, diwujudkan, barulah jadi pekerjaan. Dan pekerjaan itulah menjadi orientasi kehidupan atau sebab-sebab jalannya rezeki. Memang ada yang bergula mundi mantau, panika misalnya ngalomos, jika bertuit karena ki Allah Taala panika tak beri iradah kemauan. Ya, sebenarnya orang nikah tak nerima kadar Allah Taala sehingga kadang mantona lomos sehingga sampai Pak Pesa, Pak cerai. Nikah nyalana di antaranya tak nerima. Ya, tak nerima. Si Bagus Panika memberi bantuan-bantuan, memberi evaluasi, memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk.
Ya, yang bagus. Ya. Dan kebanyakan sampai orang pacarlah susah aja, namanya masuk orang tak nerima keiradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh anak sudah pendidikan, sudah sama-sama sudah berkuliah, cuma kadang Allah tak memberi iradah. Kalau sudah tidak diberi iradah kemauan ini, maka terkunci. Nah, itulah yang dikatakan la haula wala quwata. Manusia tidak ada daya upaya. Hendaknya diberi anugerah, termasuk di antara kemauan. Ya. Jadi tak repot Nabi. Makanya kalau orang makrifat kepada Allah, fana kepada Allah, rinto senyum segala apa perbuatan manusia, itu manusia ini misalnya tak mudah heran karena sukanerinya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih antaranya zat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya yang disebut kasat ta'rif ta'yi. Di antaranya disebut kasat kata ta'yi. Jadi zat sifat afal ini kan mengucapkan dengan lisan, menggerakkan dengan jasad, wa takrirul menganukan dengan, menyaksikan dengan kol. Ya. Baliklah lisan wa takrirul bil fi'li, kalako kalau berbuatan bukan bil qalbi, berarti saksikan dengan hati. Ya. Saingan dalam mereka itu zat sifat af'al ini, zat sifat af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memahami karena itu semua bersifat Allah, kenapa kita harus heran kepada orang-orang misalnya seperti tadi anak lomos misalnya, karena sudah memang bersifat afal ma'mula, kita mudah bertul, mudah heran. Nah, jadi kita menyikapi belum sampai waktunya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gerak, memberi iradat kemauan dengan sendirinya. Beliau punya pembuat misalnya perencanaan, atau kalau sudah sampai waktunya barulah mereka merancang pekerjaan, kemandirian, mereka usaha. Kita nampak waktu itu cara nikah. Makanya nikah juga di antara salah satu bagian ujian. Dengan badannya anak lomos, bantol lomos. Kamu tak sabar ya, lebih baik hendaknya berantakan, diceraikan, dosa besar. Jika tak paham kepada baginya, tak paham kepada belum sampai waktunya. Kalau sampai waktunya dengan sendiri, apalagi orang sudah sama-sama
na dari kuliah na tahuan jalan pikiran cuma kecil terkunci karena kita sampai waktunya beriradah kemauan kalau sudah sampai waktunya dia dengan sendirinya Allah memberi kemauan langkah-langkah. Ya. Kadang boleh jadi belum sampai waktunya rizkinya gitu. Ya. Kalau sudah sampai waktunya rizkinya, maka dengan sampai waktunya ada pak kabetona dengan sendirinya. Jadi sifatnya orang makrifat kepada Allah tertakluk kepada semua kepada Allah. Itulah yang dikatakan iman yang hakiki, iman yang tasdiqan, iman yang daimah. Kocaki mengidu anu salat witir sa. Nika Allahumma taqabbal doa tarawih ini doa witir. Allahumma taqabbal Allahumma imanan dan ya Allah barang berhaki iman selangkang daiman iman daiman wa amalan soleh amalan kebagusan ya wa nas'aluka ilman nafi'an mohon kajunan ilmu saya manfaat ya wa nas'aluka dinan agama saya keiman saya tegak lurus kecek mandai wa nas'aluka syukran wa nas'aluka syukran alal afiyah dan nyoon kajunan kesyukuran syukur dan afiyah kesehatan wa nas'aluka tamamal afiyah dan nyoon kajunan tamam al-afiyah kesempurnaan kesehatan wa nas'aluka ya asal fikir dinan kaiman wa nas'aluka yakinan shadiqan menyoon keyakinan saya cek saya benar sekumpul. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui kesulitan. Oke, mungkin segitu dulu. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.